kembali lagi bersama gue Rian di channel Spicy Man TV. Tapi kita belum tahu kedepannya bakal kita rubah juga namanya, jadi nggak tahu sih kayaknya apa. Tapi mungkin kayaknya yang bakal lebih menarik dan gampang atau mudah diingat untuk orang-orang Indonesia ataupun orang-orang luar negeri yang ingin mendengarkan podcast kita atau video-video kita ya. Jadi kali ini dengan tema yang baru dan kita juga sedikit rapi karena kita kali ini ingin coba untuk bikin podcast video pertama kali kita, episode pertama, benar nggak? Yoi. Dengan tema juga yang pertama. Nah, kali ini gue ditemani sama teman gue si Dafer dan nggak tahu namanya dia. Isagi Yoichi. Isagi Yoichi. Baru lagi. Gue sekarang jadi Tadi striker. kemarin di podcast aja dia bikin namanya aneh-aneh. Makanya gue nggak tahu dia mau gue namain apa. Sekarang makin aneh lagi. Sekarang cosplay. Oke, panggilannya gimana? Satu Sagi. kata ya. Sagi. Oke, Sagi. Gue manggil dia Sagu boleh nggak? Tidak. Jauh. Ini Dafer, Rian, Sagi. Tarik bawah. Tunggu dulu sebelum lu ngerokok. Enaknya kita bahas apa? Wah, untuk podcast premier pertama nih, perdana. Perdana nih ya. Enaknya bahas apa nih kita? Kita mendung yang harus bahasnya yang terlalu Mellow. harus mellow sih. Pengen melo, tapi jangan melo. Pengen mellow tapi mellow terus. Aduh, kehidupannya terlalu melo dong. Ya, Bahaya itu kalau terlalu melo. bener. Sampai nyalain. Mending sampai nyalain rokok aja dulu. Ya, kan. Toh yang paling lucu adalah gini. Kita bikin timeline, biasanya judulnya bukan dari judul yang pertama kali kita ambil, tapi dari obrolan topik yang kita nggak tahu sebenarnya kita mau bahas apa. Di pertengahan ganti. Sangat spontan. Spontanitas. Hui. Lu berdua bahas dulu lah, nyalain dulu rokok. Bahas apa? Anime mau. Ibu banget, nggak mau bawa bawang. Aku dong. Saya nggak bawa bawang. Bawang kan terasi. Ya kamu bawangnya. Gue pandan. Gue pandan. Saya bau wangi. Bawa ente. Nice try. Waduh. Lo tahu nggak sih, bau itu artinya sama dengan aroma. Iya. Jadi di bahasa Indonesia, kalau orang mikir, lu bau banget sih. Sebenarnya bau banget itu bukan berarti bau busuk. Bawa apa? Bau apa? Karena bau itu sebenarnya adalah kasarnya tuh kalau di kamus KBBI dia tuh termasuk dalam kata sifat di mana yang netral. Jadi kalau lu bilang lu bau banget sih, nah baunya bau banget apa sebenarnya kalau kita ngebahas ke sana? Karena posisinya orang Indonesia sekarang ini itu udah mulai kurang memikirkan KBBI. Iya, benar banget. Dari kata bau misalnya gitu, atau enggak percaya nggak percaya orang-orang Indonesia ini tuh sekarang udah mulai lupa yang namanya sopanitas. Benar nggak sih kalau kita ngomong soal sopan santun ya? Wah, itu pasti. Itu paling banyak nih ceritanya kita nih pasti dari lu, Wah. gua apa enggak dia. Karena kenapa gue mikir soal sopan dan santun itu udah mulai pudar di Indonesia? Kenapa? Dengan ada kata baper, orang jadi lupa yang namanya untuk minta maaf. Bener nggak? Bener. Emang sih baper artinya bawa perasaan, iya. Iya. Tapi bukan berarti lu harus nyebutin ya dikit-dikit baper amat. Iya. Dimana kata untuk sopannya untuk lu minta maaf gitu loh. Karena posisinya lu salah ya, bukan jawabannya baper. Harusnya dengan nanya atau bilang maaf ya, gua gini. Karena kalau iya sorry gua kelewatan. Karena gue mikir kayak gitu karena sekarang rata-rata orang kalau pacaran atau apa atau ada relasi dikit-dikit tuh dia pasti ngomongnya ih baper banget sih lu, ih norak lu, dikit-dikit lebay apa. Bye. Kita tuh jujur ya, yang gue sadari itu makin kesini, makin di tahun udah mendekati akhir 2022, orang tuh melupakan 3 kata yang paling itu krusial untuk kehidupan. Maaf, terima kasih, permisi. Itu 3 kata paling sopan dan paling harus istilahnya diterapkan, tapi disepelekan. Three magic words. 3 magic words, benar. Kalau kata orang Jawa dulu tuh bilangnya itu 3 magic words. Karena dengan kata lo bilang permisi, ya udah orang nggak bakal menganggap lu rendah. Dengan lo bilang minta maaf bukan berarti lo kalah. Nah. Dan lo bilang terima kasih itu buat kita yang habis melakukan sesuatu buat lo, itu berasa lebih lega, Diapresiasi. diapresiasi, dilibatkan. Nah,
ketimbang lu cuma ngomong ya udah hati-hati. Ya kita tuh menunggu terima kasihnya, kita nggak minta duit, kita nggak minta apa-apa, kita cuma pengen aja merasa diapresiasi sama orang lain dengan apa yang pernah kita lakukan. Pikiran lama tuh, nggak dibilang terima kasih, kepikiran lama pasti. Iya, Malam. sampai malam. Kadang-kadang gue habis nolongin orang, set. Ini orang kok nggak ada bilang terima kasihnya. Nungguin aja gitu. Apalagi sekarang zaman chattingan. Jangankan terima kasih, cuma dirit. Oke aja tidak. Sakitnya. Lebih kalau gue sih ya, kalau soal chattingan ya, gue lebih prefer kalau orang itu misalnya itu jangan cuma read doang. Gue lebih prefer orang kalau misalnya nggak suka lu balas singkat nggak apa-apa. Gue lebih ngerti, tahu oh lu nggak suka sama gue, oh atau lu ada kenapa-napa. Kayak lu misalnya nih, oh lu lagi malas lo atau lagi ada problem, lu bilang oke doang atau oh terus K atau K doang atau siap atau apalah. Itu buat gue bisa lebih gampang untuk mengertiin lu pada ketimbang lu read doang. Ini maksudnya apa? Lu mau ghosting? Ah, Yang lebih parah itu bukan tweet doang. Apa? Tweet dari notif. ada. Aish. Wah itu tuh. Tapi emang kalau read doang tuh nafsirinnya susah sih. Tapi yang lebih parah lagi bukan read doang. Apa tuh? Udah read, lasinnya kagak ada. Mau udah Readnya nyala, tapi lasinnya kagak ada. nggak dianggap tuh. Apalagi Udah nggak dianggap. Nggak dianggap bagus orang. darinya. Kalau WhatsApp kan ada fitur wah gampang biru hilang. Nah, Tapi gini, lasinnya yang nggak ada, tapi readnya nyala. Gimana dulu? Sama Kan bisa. aja, sama-sama brengsek gitu tuh. ada yang kayak gitu. Ada, soalnya gue pernah nyoba. Wah, ternyata dekat sini orangnya. Yang brengseknya sebelah saya rupanya. Tapi kan nyoba doang. Habis itu gue nyalain lagi semuanya. Sosial eksperimen, ntar akan dicoba. Sama ini, Cik. Gue ada ide nih. Ngomong-ngomong kita lagi ngomongin podcast. Menurut kalian nih ya yang nonton ya, seru nggak kalau misalnya gue bertiga bikin challenge-nya bakal unik. Ntar tulis di komen ya. Kalau ada yang mau komen. Ya, jangan gitu dong, pasti ada. Pasti. Kan kalau di-share ke grup angkatan kalian-kalian, gua Wah. masih bisa, masih ada penggemar baru lah. Tidak terima kasih. Woi, sopan. Malu. Aduh, malu. Permisi saya malu. Ada malu tidak kan? bisa, sama tidak. Gas terus sampai terkenal. Gas Mantap. terus. Lo? Gimana? Aduh, Wah, berat ini sebelah kiri saya. saya memikirkan image, menjaga image. Saya nggak jaga image, udah bodo amat. Udah rusak soalnya. Mau rusak atau enggak, muka gue juga udah lebih rusak daripada image-nya. Ya bener kan? Kebetulan muka saya belum. Berarti Oh. muka lu udah. Oh, Berarti ceritanya muka lu juga udah rusak ya? gue emang ganteng kan. Komen. Kalau nggak ada yang komen ya udah gue delete. Oke, jangan ada di komen. Jangan ada yang komen. Ya, maaf ada pengganggu. Biasa suara hewan peliharaan. Kan itu dia. Gak apa-apa, itu fitur lucunya. Iya. Jadi gini, gue tuh niat ada pengen bikin konten. Kita nyari kayak, lo tau gak sih ada FD House? Ya, jadi ada YouTuber namanya FD House. Kayak lo pernah dengar? Enggak. Jadi itu dia sweet gunting batu kertas. Mm-mm. Terus bikin sosial eksperimen sama orang. Orangnya itu bisa cowok bisa cewek. Oke. Kalau cewek ini nih paling enak nih. Kenapa? Lu bisa bikin kayak gini nih. Jadi lu sweet gunting batu kertas. Kalau kita menang, kita bisa minta misalnya minta dipeluk kalau sama cewek atau bisa minta gandengan, date gitu. Tapi kalau dianya yang menang, pilihannya ya bisa yang kita ya bisa nampar atau kita bayar dia, kasih giveaway duit gratis. Itu menarik tuh, soalnya kenapa gue mikir kayak gini, karena banyak banget konten-konten sekarang atau dari dulu yang cepet naik cuma gara-gara ini. Karena kenapa? Mereka tidak sampai untuk melakukannya. Kita yang mewakilkan. Siapa? Kita yang mewakilkan. Cuma kalau di Indo akan sulit diterapkan. Ya. Ya mungkin harus di Belum tahu. Bisa aja sih. Kita tinggal ke Bandung, Jogja, sama Bali itu dapat. Oh, oke. Nggak mesti di Daerah Jakarta. tuh. Kalau di Jakarta gue juga yakin gue nggak dapet. Dengan spesifikasi yang Spesifik yang agak average, ke atas agak susah, tapi tidak menutup kemungkinan. tidak menutup. Kalau yang average ke atas biasanya dia lebih milih untuk orangnya itu yang average ke bawah cowoknya, karena mereka sudah memiliki semuanya di atas. Udah punya lah ya. Kasarnya gini,
rata-rata ya cewek kalau misalnya yang gue tahu ya, kalau misalnya dipikir-pikir nih, cewek tuh biasanya kalau misalnya nggak cakep banget atau misalnya dari ekonomi yang nggak terlalu bagus, biasanya tuh pengen punya cowok yang average ke atas Oh iya. supaya Aneh ya? bisa dibawa Seimbang. Sedangkan kalau mereka udah di atas, mereka nggak butuh duit, mereka juga nggak butuh ganteng, karena ganteng bisa diubah dari duit, bener nggak? Lu skincare kalau butuh duit, bener nggak? Jadi otomatis kalau mereka yang udah ada di posisi atas, mereka biasanya lebih membutuhkan cowok-cowok yang setia dan loyal, Yang nyaman lah ya. yang nyaman. Nyamannya dalam arti bukan berarti nyamannya dalam arti yang kayak yang aneh-aneh, enggak, tapi nyamannya dalam arti apa? Topik apapun bisa nyambung, random, jalan gitu. Seperfrekuensi itu lebih enak. Karena gue punya pengalaman, gue kenalan sama, bisa dibilang ini temen gue anak UPH. Bisa dibilang cakepnya cakep banget. Dari semua cewek yang gue kenal dia cakep banget. Dan posisi dia kaya banget. Dan masalahnya lucunya itu cewek malah mepetnya ke gue. Karena apa? Katanya dia udah bosan karena dia udah punya semuanya. Dia mau nyari yang lebih tinggi, ya jadi saing-saingan kekayaan. Iya benar juga. Yang cowok pengen dibayar, pengen ngebayarin, Nah, cewek pengen ngebayarin. Susah tuh. Nyari tengah-tengah susah. Susah. Ceweknya nggak mau dibilang matre, cowoknya juga nggak mau dibilang matre. Tapi kalau misalnya ceweknya yang kaya atau cowok yang kaya, pasti milihnya yang berkebalikan dari ekonominya dia. Kecuali pansos. Pansos. Wah, Pansos. Bener. topiknya agak sedikit. Tak. Ya, Nggak apa-apa, topiknya aneh-aneh nggak apa-apa. Cuman kan bisa dibilang ini podcast pertama kita. Jadi obrolan kita ngasih tahu dulu ke penonton bahwa kita ngomongin itu random. Masih nyoba-nyoba. Ngalir aja, udah kayak sungai. Kalau lo kencing kan airnya ke bawah. Ngomongin ke atas kan? agak jorok sih itu. Serem Oh, sih. agak jorok sih ya. Serem. Kalau kencing ke atas tuh gimana? Menghindar. gitu. Kalau kencing ke atas bisa. Gimana tuh? Kalau lu tahu rumah balok. Nah, rumah balok yang dimana posisinya gravitasinya tuh lu di atas. Jadi lu berdiri di atas, jadi kaki lu dipegangin di atas, lu terus ke bawah. Lalu lu keluarin kencingnya kan ke bawah. Kayak pelangi ya? Nyek. Iya. Udah jorok. Udah coba. Jangan ya. Cukup. Ngomong-ngomong soal Jorok. bukan jorok, ngomong-ngomong soal kita lagi ngerokok. Next topik kita bakal bahas tentang rokok gimana. Boleh. Karena Aduh, rokok tuh lumayan Rokok juga bisa. banyak loh peminatnya. peminatnya. Ini juga Bisa. rokok. Ada satu lagi, tapi nggak boleh disebut. Ada. Wah, Iya. langsung ya kayak set. Zip zip zip. Nah, yang tahu aja jawab. Tapi jangan dijawab di komentar. Jangan. Nanti kena appropriate, gak mau gua. Jangan. Bener. Kita ngomongin apa lagi nih? Lu tadi kata mau ngomong. Coba Apa ya? ngomong apa? Ngomong apa? Udah, bener Iya dia. ngomong. Ngomong apa? Ngomong. Ini ngomong. Oke. Ya oke lah. Gua bingung. Tapi soal rokok lumayan juga sih topiknya, pengalaman ngerokok. Iya. Pengalaman lucu pas ngerokok. Misalkan temen lu ada yang nggak bisa narik, Pengalaman pertama, pengalaman keciduk. keciduk ngerokok juga bisa. Aduh, bisa. Itu tapi nanti aja. Nah. Jangan spoiler dulu. Nah. Itu di net podcast kita. Sneak peek lah, sneak peek sedikit. peek. Sneak peek. Jadi yang dari kita pengen bahas itu balik lagi ke topik adalah sopan santunnya. Kita udah mulai agak jauh ya. Sangat jauh lebih tepatnya. Udah ngedrift tuh. Wih. Udah jauh banget. Nah, jadi gini, gue mau nanya sama lu pada. Pengalaman apa yang paling istilahnya bikin lu kesal pada saat orang udah mulai lupa yang namanya sopan santun dari dulu? Ya paling jelas tuh kayak sekarang nih di era-era gempor-gempornya kerja kelompok. Gimana tuh gimana? Aduh, kerja kelompok. Karena lu pasti tahu dong, kebaikan orang tuh biasanya kayak di antara 10. Kalau lu bikin suatu kesalahan yang diingat itu adalah kesalahan. Bener banget. Jadi Apalagi kalau satu timnya istilahnya lu tuh cuma pendatang, minoritas. Iya. Lu yang kena. Hmm. Tapi kalau lu yang mayoritas ya lu nggak kena. Akal. Even lu tahu lu kesalahan lu fatal. Nah, karena ada backing Ada betul. backing. Udah baik. Tapi pada satu minoritas lu nggak bisa apa-apa. Bos. menjadi kambing hitam. Nah, itu. Kambing hitam. Gua mau kambing putih boleh nggak? Enggak ada. Temen-temen lu putih, kita hitam. Oh iya. Curang lu. Nah, hitam putih nih. Majuran dia. Belang. Udah kayak ini apa? Anjing. Husky. Dalmatian. Dalmatian tuh. Dalmatian. Kerenan husky tuh.
Ini husky juga ini. Atau kan German Shepherd juga keren. Ntar gue digigit sama Bentar. Kenapa topik jadi anjing? Itu ntar aja. Oh iya. Udah kebanyakan, jangan. Ntar topik kebuang lagi. biasa ngalir. Sopan santunnya gimana nih? Yang tadi lu belum cerita, belum selesai tuh, gimana tuh ceritanya? Ya 10 kesalahan ya. 10 kesalahan. Satu kesalahan di antara 10. Kayak gue bikin banyak, misalnya gue bikin PPT nih, gue desain. Minggu depannya gue agak kurang performance ya. Pasti ingetnya kesalahan gue yang ini. Kalau udah capek bikin PPT. Bahkan waktu itu gak ada yang tanggepin. Gue ngomong di grup nih, gimana kayak bahkan stiker aja enggak loh. Udah males banget. Udah males. Itu paling parah lo ya. Ya sebenarnya banyak banget. Tapi Ya, salah satunya itulah ya. Kalau lo Sopan santun ya. Kalau ngomong kerja kelompok gue juga banyak pengalaman. Banyak. Salah satu kayak gini. Aduh, sering banget. terjadi. Justru gue malah pengen share nih. Baru banget nih. Sampai sekarang malah. Gimana? Satu matkul perkom. Oh, Sampai tadi sore gue ngechat panjang lebar. Ada kali 2 paragraf. Gak ada yang balas. Gue udah nge-mention everyone, mention all. Gak ada yang balas. Di-read doang. Read semua anjir. makanya jangan datang ke kampus ini. ini rumah. Oh, iya, Ini Ini. rumah. Tidak Ya, terlihat, tidak jangan. tutup. Nah, Jangan lu tunjukin. kan jadi blur. Tapi emang sih sopan santun. Lu aja ngeblur. Nggak kelihatan. Sopan santun kalau ngomongin tugas kelompok bah. Gila. Kalau gua sopan santun yang paling berasa banget itu di mana kalau misalnya lu ketemu orang itu bukan di dalam kampus. Kalau di dalam kampus oke lah, mereka masih takut sama yang namanya senioritas. Iya. Tapi di luar kampus biasanya orang udah mulai lupa yang namanya senioritas. Kayak merasa lingkungan yang udah mereka datangin itu udah bukan lingkungan lu. Kasarnya lu siapa sih gitu. Tapi di lain sisi dari adanya sopan santun itu malah ada enaknya juga. Kalau kita pakai sopan santun, orang bisa lebih gampang untuk respect ke kita. Walaupun nih jujur nih, gue ada cerita, ini bukan sopan santun yang negatif ya, yang bagus, yang positifnya ya. Yang positifnya adalah gue kenal ada temen gue followersnya lumayan gede, udah centang biru juga. Nah terus dia itu apa namanya, di mana-mana yang followers yang lebih gede biasanya nyapa yang followers yang disapa sama followers lebih kecil. Sopan santunnya gitu. Iya. Tapi di gue nggak ada, di kamus gue kebalik, yang disapa gue, Dia yang kayak ngerangkul dia semuanya. yang nyapa gue. Oh, nyapa. Karena apa? Pas ditanya nama salah satu followersnya kan nanya, kenapa lu nyapa dia sedangkan followers dia lebih kecil daripada lu? Jauh lebih kecil. Jauh. Ya. Dia udah spoiler ratusan ribu. Harusnya logikanya adalah gue nyapa dia, tapi dia nyapa gue. Karena apa? Satu, dia cuma bilang satu kata yang mungkin buat gue itu bisa senang. Kenapa? Dia respect. Karena gue sopan. Itu doang. Karena kenapa? Orang tuh lebih prefer itu kalau misalnya lu sopan, dia bakal respect. Gak bakal mikirin statusnya lagi. Karena lu udah merasa udah dihargai. Di lingkungan itu lu udah dihargai. Pada saat lu udah dihargai, lu gak bakal mikirin yang namanya punya lu punya status apa. Gue mikirnya di situ. Bener sih. Sering gue kejadian kayak gitu juga. Karena pada saat lu yang jeleknya adalah, gue pernah juga sopan santunnya ada, nggak ada sopan santunnya apa? Orang mau minjem kursi aja kalau di kafe, langsung orang ambil, nggak bilang permisi, ini kursinya kosong nggak? Itu paling sering. Sampai gue ada kejadiannya lucu. Atau orang mau ngambil kursinya, mau ngambil kan, ya udah gue biarin aja. Terus udah gitu, helm ditumpuk-tumpuk, wah helm motor tuh mahal-mahalan kan, ori-orian kan. Oke. Gue cuma iseng aja, gue punya saxophone kan, gue taruh, gue iseng nanya temen gue, lo tau gak harga saxophone gue berapa bro? Gue jawab 4,5 juta. Orang masih nyantai. Gue bilang, tapi KW. Semua helm langsung turun. Langsung pas mau balikin kursi, permisi kak, ini kursinya. Kenapa sih harus digituin dulu? Harus ngeliat status kaya miskinnya dulu. Iya gitu loh. Untuk zaman sekarang tidak heran. Ya udah biasa Heran banget sih. Udah biasa banget. Kebiasaan jelek banget. Sangat jelek banget itu. Berubah sih kalau di Indo udah. Lanjut lagi, jadi gue tuh ada pengalaman yang kayak gitu tuh. Jadi tuh bisa dibilang lucunya tuh gara-gara gini. Ada juga nih kejadian lucu. Dia ngeremehin gue gitu. Masih di tempat yang sama, orang itu ngeremehin gue karena gue pakaiannya kayak gembel. Karena orang mikir adalah apa? Orang yang gembel nggak bisa apa-apa, lu miskin. Iya benar. Tapi
karena gue punya sopan santun dan gue respect sama orang, dia kaget. Orang-orangnya pada kaget karena apa? Gue kenal sama ownernya, gue diajak ngobrol sama ownernya, sampai ditraktirin makan sama ownernya, sampai gue dipinjemin motornya IR6N Kawasaki IR6N naked, berat sih anjir. Nah itu pengalaman terlucu. Kalau lo ada nggak pengalaman terlucu dari sopan santun? Terlucu ya, tersebel paling. Terlucu nggak ada nih? Nggak ada. Kalau tersebel gimana nih? Selain dari kerja kelompok deh, Oke. pasti ya banyak lah. Gue biasanya pasti ini soal orang tua lah ya, bocil, malah nggak bocil, malah anak-anak banget yang orang tua tuh sering diceng-cengin, diajakin. Malah kan bosnya udah tua, gitu. udah nggak sefit dulu lah ya. Iya. Dia malah diketawain, diisengin, diusilin gitulah, sering banget. Gue nggak inget sih kejadian satu, sering banget soalnya. Nggak, ya paling sering sih bocil ya. Kayak orang tua tuh ngapain lah, anjir. Menangin bola malah pernah gue ngeliat. Oh iya. Iya, kayak Nggak sopan banget. kayak sopan nendang banget itu. terus cabut. Anjir kan, gue kan nggak tengok kayak anjir. Parah. Gila itu udah sopan santun udah mulai hilang. Udah nggak ada. Bukan mau hilang lagi. Udah punah kayaknya sopan santun. Ya kalau gue mungkin konteksnya orang tua. Orang tua Tapi lagi. ini kita bagian kita orang tuanya. Oke. Karena kayak Oh, orang tua zaman sekarang tuh bener-bener susah kebanyakan tuh buat minta maaf. Ya betul. Ya kan? Itu tuh paling karena mereka tuh nggak mau ngakuin kesalahan karena kayak Gak orang tua lu doang, orang tua gue juga. Iya, sama. Cuman ada baiknya kayak gitu, lo omongin baik-baik. Karena orang tua itu cuma istilahnya kenapa dia nggak mau minta maaf di depan, karena apa? Dia gengsi, dia lebih tua dari lu. Iya, Dibalik. pikirnya adalah gengsi. Gengsi dulu nomor satu. Nggak dari usia juga sih, dari pengalaman juga mereka merasa udah Lebih ngerasain tua, gitu iya. ya. Tapi harusnya tetap harus sopan santun. Even mereka bisa dibilang lebih tua. Gitu. Ya, itulah. Tapi soal sopan santun, hujan kan? Enggak sih, gue kan orang sopan satu lu kira gara-gara mau ada mau diberhenti. Iya, awalnya gitu. Apa udahan aja dulu kali ya? Ya, Udah mau azan ya? Soalnya itu pasti ntar lewatan. Iya, ya udah berarti untuk podcast kali ini diudahin aja kali ya. Bukan diludahin ya, Diludahin. Diudahin Jangan saja, dong. diselesaikan. Jangan dong, selesaikan, Diselesaikan. Oke, berarti untuk podcast lagi. Dikasih. Untuk podcast kali ini sampai sini dulu. Kalau misalnya suka bisa like, kalau nggak suka boleh dislike dan share ke teman-teman kalian. Tolong banget nge-share. Dan subscribe supaya dan nyalakan notifikasinya, lonceng notifikasi biar kita makin semangat bikin konten barunya, bener nggak? Tolong. Kemungkinan besar Jangan gitu dong. Pasti dong. pasti. Nah, Oke, gitu. gua Rian, Gue Dafer. Gue Sagi. Sag. peace out. Stay tune. Stay